yang sama dalam satu buku gitu. Kalau cerpen bisa bisa dibukukan juga, tapi biasanya dia satu tema, beda cerita masing-masing. Kayak gitulah ya kurang lebih kita kasih gambaran. Oke, langsung aja kita mulai slide pertama. Sebenarnya maaf ya teman-teman, mungkin agak delay karena respon laptopnya juga kadang rada lama. Oke, Hana akan jelasin tentang cerpen, sedangkan saya akan menjelaskan tentang novel. Ya, bismillah. Untuk yang pertama kita bahas mengenai cerpen ya, pengertian cerpen itu dalam bahasa Arab kisah qasirah, yaitu cerita yang relatif lebih singkat dan tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, cerpen ini biasanya itu hanya berfokus pada sudut pandang tokoh utama dan berisi pergolakan batin dan pengalaman tokoh utama. Jadi biasanya itu cerpen hanya fokus pada masalah yang dialami oleh satu tokoh utama saja. Nah, cerpen ini muncul pada abad ke-19 di Eropa bersamaan dengan munculnya majalah dan surat kabar yang disesuaikan dengan tebalnya majalah atau surat kabar tersebut. Dan ada 3 jenis cerpen, diantaranya yaitu yang pertama ada mini short story atau cerpen pendek gitu ya, cerita pendek yang pendek gitu. Nah, cerita pendek yang pendek ini merupakan cerpen dengan jumlah kata yang berkisar antara 750 hingga 1000 kata. Nah, biasanya cerpen ini penulisannya itu to the point gitu, tidak bertele-tele baik dari deskripsi maupun isinya gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada regular short story atau cerpen yang sedang. Nah, cerpen yang sedang ini biasanya jumlah katanya itu berkisar antara 3.000 hingga 4.000 kata. Jadi, cerpen yang ini tuh termasuk cerpen yang ideal gitu ya, baik dari segi kata, bahasa, maupun isinya. Nah, yang ketiga itu ada cerpen yang panjang atau long short story, yaitu mencapai jumlah katanya 10.000 kata. Nah, cerpen yang panjang ini bisa juga dikategorikan sebagai novela atau novelet gitu ya, dengan karangan yang lebih pendek dari novel. Kemudian selanjutnya pengertian novel, Suri. Ya oke, kalau novel, sebenarnya asal kata novel itu dari bahasa Italia, artinya novela. Dia tentang sebuah kisah atau sepotong berita. Karena tentang sebuah kisah, otomatis di dalam novel ini alur ceritanya itu lebih panjang dan sudut pandangnya itu bukan cuma dari satu orang atau si pemeran utama, tapi orang-orang yang berkaitan sama pemeran utamanya itu. Makanya dia jadi kisah nih, karena orang-orang yang berkaitan satu sama lain ini bisa membentuk cerita yang mungkin kayaknya nggak penting-penting banget lah ya dia dibahas, tapi ternyata oh ada kaitannya kenapa dia seperti ini. Kemudian sudut pandangnya dia bisa berubah, bisa ke tokoh utama, dia ke tokoh lainnya, kemudian untuk sudut pandang dari pembaca, itu dia bisa pakai orang ketiga dan orang pertama. Lebih fleksibel, tergantung dari bagaimana si penulis itu ingin menggambarkan situasinya, seperti itu. Kemudian, nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat-lihat kan ada ya jenis-jenis novel yang dia Ya, maaf tadi ada gangguan. Ini udah lanjut ciri-ciri cerpen ya, Sur ya? ya udah. Ya, dari ciri-ciri cerpen di sini ada beberapa. Yang pertama, isi cerpen itu bersifat fiktif atau fiksi gitu ya. Jadi kayak karangan dari pengarangnya itu khayalan gitu. Atau biasanya tuh dalam kehidupan sehari-hari gitu.
Kemudian jumlah katanya di dalam cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata atau kurang dari 10.000 kata. Yang selanjutnya, bentuk atau gaya penulisannya singkat. Ya, tentunya lebih singkat daripada novel ya. Kemudian hanya memiliki satu alur tunggal saja. Satu alur saja atau biasa disebut dengan alur tunggal. Kemudian bentuk tulisannya itu berisi cerita sehari-hari gitu. Kemudian menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca, tentunya ya karena berisi cerita sehari-hari. Selanjutnya bentuk penokohannya sederhana dan peristiwa yang diangkat itu hanya beberapa, tidak seluruhnya. Jadi biasanya fokus pada satu tokoh saja. Kemudian biasanya cerpen dapat meninggalkan pesan dan kesan yang mendalam sehingga pembacanya dapat merasakan cerpen tersebut. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri novel. Tentu ya, novel itu terdiri dari setidaknya 100 halaman. Bisa lebih, tergantung dari penulis ini mau menuliskannya sampai sepanjang apa. Cuman memang katanya nggak lebih dari 35.000 kata gitu. Jadi kalau misalkan seandainya novel itu akan dibuat series yang lebih panjang, biasanya penulis akan membuat sequelnya gitu dengan judul yang mungkin berbeda atau judul yang sama, cuman dikasih kayak jilid 2 atau jilid 3 gitu-gitu. Cuman tetap dia tidak lebih dari 35.000 kata. Paling tidak segitu. Kemudian seksi cerita di sini ya. Dalam novel itu lebih luas. Jadi dia tidak terpaku sama si pemeran utama, tapi juga ya pemeran-pemeran lainnya yang ada di dalam situ. Kemudian ini sih opsional ya. Ada yang durasi baca novelnya bisa 2 jam, ada yang lebih, ada yang bisa sampai 3 hari. Tapi kalau yang suka banget, biasanya 2 atau 3 jaman gitu selesai sih. Jadi ini cuman opsional aja karena ada juga yang betah baca novel lama-lama, ada yang enggak. Kemudian ceritanya lebih dari satu efek, impresi, dan emosi. Di situ ditunjukkan gejolak-gejolaknya, kemudian suasana-suasana barunya yang pembaca bisa ikut hanyut gitu ke dalam situ. Kemudian novel ditulis dengan narasi didukung dengan adanya deskripsi untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang ada dalam ceritanya. Alurnya lebih kompleks dan cerita di dalam novelnya lebih panjang, tapi banyak kalimat yang diulang-ulang. Kalimat yang diulang-ulang tuh maksudnya mungkin kita merasa familiar sama kalimat itu ketika itu di salah satu bab gitu. Oh ya, satu lagi sebenarnya di sini harusnya ada lagi alurnya itu campuran, bisa alur maju mundurnya dimasukin juga, bisa alur tunggal juga. Jadi tergantung sama si novelisnya atau penulisnya lah gitu. Kemudian ini sebelum kita masuk ke struktur novel, kita perkenalan dulu sedikit tentang teori struktural. Garis besarnya adalah teori struktural ini meneliti, menelaah, dan mengkaji tentang bagaimana unsur-unsur di dalam prosa ini menjadi sesuatu yang terikat gitu. Mulai dari temanya, kemudian alurnya, kemudian latarnya juga, kemudian bagaimana pengaruh sudut pandang untuk si pembaca, bagaimana tokoh dan penokohan itu bisa mempengaruhi psikis pembaca dan segala macam. Itu tuh ada semua di dalam situ. Nah, unsur-unsur di dalam novel dan cerpen itu kan memang menjadi jalinan yang utuh ya. Dan ini tuh tugasnya si teori struktural ini gitu loh. Dia bertugas untuk ngebongkar, memaparkan unsur-unsur yang tadi. Kemudian setelah dipecah-pecah nih, hasilnya akan mendapatkan makna yang lebih mudah dipahami tanpa melibatkan sudut pandang dan latar belakang penulisnya. Maksudnya, misalkan penulisnya ini biasanya kita ambil contoh penulis Indonesia yang lebih saya tahu. Misalkan Terelia, dia lebih suka latar belakangnya dia itu lebih suka sesuatu yang fiksi, tapi fiksinya fiksi apa ya? Istilahnya tuh kayak fiksinya tuh benar-benar fiksi science atau fiksi yang sihir-sihir gitulah ya atau apa gitu. Dia lebih melekat ke sana, tapi kita tidak membahas ke situ. Kita benar-benar gak ngebahas ke situ. Kemudian misal ada lagi salah satu, saya lupa kayak salah Asma Nadia juga, dia kan latar belakangnya
lebih ke pengalamannya dia gitu ya. Tapi kita nggak ngebahas ke sana, nggak ngebahas pengaruhnya latar belakangnya Asmana dia dan Terelie di novelnya gitu. Tapi kita bahas ya bagaimana sih unsur intrinsik ini akhirnya ngebentuk cerita yang utuh gitu. Lebih ke sana. Oke, sekarang kita masuk ke analisisnya. Silakan, Ana. Ya, jadi sebelum masuk analisis cerpen di sini, sedikit informasi ya. Dalam cerpen ini termasuk karya sastra Arab modern gitu, di mana para penulis cerpen di sini juga merupakan novelis gitu ya, atau penulis novel. Nah, dalam cerpen Arab itu contohnya ada tokoh Taufik Al-Hakim. Beliau itu sudah menulis 8 buku kumpulan cerpen, diantaranya salah satunya itu ada Madrasat Al-Mughafilin, yang sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia, yang artinya di kampungnya ia tidak dihormati. Kemudian contoh lainnya seperti Najib Mahfuz, yang telah menulis 13 buku kumpulan cerpen, diantaranya ada Bait Syai, Al-Sunnah, dan lain-lain. Nah, tetapi di sini kami mencoba mengangkat analisis cerpen yang berjudul Umarah, karya dari Kamil Kailani. Nah, Kamil Kailani ini seorang penulis Mesir ya, dia itu menulis banyak karya berupa cerita anak-anak gitu. Salah satunya karyanya yaitu ini, temanya Umarah. Nah, di sini ada yang unsur intrinsik yang pertama itu ada tema umum, yaitu tema secara keseluruhan gitu ya. Tema umumnya itu tentang semangat hidup dan kedewasaan diri. Oh ya, sebelumnya ini dulu deh, tentang sinopsisnya dulu, biar kita tuh ada gambaran gitu ya, gambaran sedikit mengenai cerita pendek Umaroh ini. Jadi Umaroh ini adalah seorang yang pemalas dan hidup sama ibunya gitu ya. Ibunya ini, mereka ini keluarga yang miskin gitu. Tapi Umaroh ini tuh seorang pemalas gitu. Dan pekerjaan ibunya itu hanya tukang jahit pakaian gitu. Nah, seperti ibu-ibu yang lain gitu ya, kalau misalnya anaknya pemalas kan juga ibunya memiliki watak yang sangat pemarah gitu. Bahkan dia tuh sebel gitu dengan kelakuan Umaroh gitu, sampai hampir ingin menyerah dan hampir ingin menyerah untuk mengatasi kelakuannya si Umaroh ini. Nah, kemudian Umaroh ini juga bukan hanya malas di di hadapan ibunya, tetapi dia juga di sekolahnya gitu, malas menghafal pelajaran gitu, malas untuk belajar gitu, sehingga sehingga dia itu dikeluarkan dari sekolahnya gitu. Lalu setelah dia dikeluarkan dari sekolahnya, ibunya tambah sebel gitu ya, tambah murka gitu, karena dia itu tidak mau bekerja gitu ya, maksudnya tidak mau bekerja dengan ibunya sebagai penjahit. Akhirnya Umaroh ini disuruhlah sama ibunya bekerja di luar gitu. Dan di hari pertama si Umaroh ini menemukan pekerjaan gitu, pekerjaan dengan petani gitu. Nah, hasil yang didapat dari pekerjaan di hari pertama itu dia diberikan uang logam gitu ya. Dan setelah perjalanan pulang, dia tuh menggenggam uang logamnya itu, sehingga uang logamnya tersebut jatuh saat meloncati kanal gitu pada saat perjalanan pulang ke rumahnya. Nah, kemudian diberi nasihat lah gitu sama ibunya, kalau misalnya kalau diberikan uang logam, dia tuh harusnya menaruh uangnya itu di sakunya gitu, supaya tidak terjatuh gitu. Nah, kemudian pas hari keduanya si Umaroh ini diberikan segelas susu gitu, oleh petani gitu. Nah, kemudian saat perjalanan pulang, dia inget nih kata ibunya kemarin gitu, kalau misalnya kalau misalnya bawa koin itu dimasukin ke sakunya, tetapi dia ini kan bawanya susu ya. Nah, dia malah ingat kalau susunya itu ditaruh di sakunya, sehingga susunya itu tumpah gitu di dalam perjalanan gitu. Jadi dia mengikuti hal yang lalu yang udah dikasih tahu ibunya gitu. Terus habis itu ibunya nasihatin lagi kalau misalnya kamu bawa susu gitu, susunya itu ditutupin wadahnya gitu sehingga tidak tumpah. Nah, ya udah tuh, terus dia ingat-ingat gitu kalau bawa sesuatu harus ditutupin biar nggak tumpah. Nah, keesokan harinya lagi si Umaroh ini dikasih upah lagi gitu ya, berupa
kucing gitu dari penjual roti. Dia dikasih kucing nih, seekor kucing. Nah, terus dia bawanya tuh dengan tangan gitu, dengan tangan. Jadi selama perjalanan tuh dia bawa-bawa gitu pakai tangan. Tapi dia tentunya seekor kucing tuh kalau misalnya dibawa-bawa pakai tangan aja kan nyakar-nyakar gitu ya, nyakar-nyakar. Sehingga dia juga kembali lagi dinasihati sama ibunya kalau bawa kucing itu selama di perjalanan diikat kucingnya dengan tali biar dia tuh nggak dicakar-cakar gitu. Terus hari selanjutnya lagi dia itu dikasih upah berupa biri-biri kecil gitu ya. Nah, dalam perjalanannya lagi, dia ingat dia ingat kalau misalnya kemarin kan kucing ya, mungkin kayak sama-sama hewan gitu ya, sama-sama hewan. Jadi dia bawa biri-birinya ini diikat. Terus udah diikat tuh dia diseret-seret gitu sampai rumah kan. Nah, terus ibunya nasihatin lagi kalau misalnya bawa biri-biri itu dipikul gitu ya, dipikul biri-birinya sampai rumah, jangan seperti itu gitu. Mungkin kayak di sini tuh kayak kelihatan ya kalau si Umairah itu hanya menangkap pelajaran yang sehari sebelumnya, tetapi pelajaran-pelajaran yang baru tuh dia nggak terlalu sulit gitu ya untuk berpikir gitu. Nah, kemudian lanjut lagi nih, besoknya dia diberi upah lagi nih sama petani berupa anak keledai gitu ya. Nah, kemudian dia inget lagi nih, kemarin kan biri-birinya disuruh sama ibunya tuh dipikul ya. Nah, si keledai ini bukannya dia tunggangi, malah dipikul juga gitu. Nah, akhirnya ya udah tuh dia pikul tuh dari rumah sampai perjalanan dari tempat kerja sampai pulang gitu ya, sampai rumah. Dia pikul di atas pundaknya. Nah, pas di perjalanan pas dia lagi mikul-mikul si kedelai ini ada seorang putri raja gitu ya, putri raja, dia tuh dari istana melihat si Umairah ini kayak bawa-bawa keledai tapi di pundak gitu dipikul gitu. Nah, terus putri rajanya ini kan mengidap penyakit gitu ya. Dan dia tuh ketawa ngelihat tingkah lakunya si Umairah ini. Terus jadi singkat ceritanya tuh putri rajanya tuh langsung sembuh gitu karena melihat tingkah lucunya si Umairah ini gitu. Terus kemudian diundanglah si Umairah dengan ibunya gitu ke istana, dijamu gitulah, dimuliakan gitu karena sudah istilahnya ya, sudah meringankan gitu, sudah menyembuhkan putri dari raja ini. Nah, terus akhirnya Umairah ini didatangkan guru gitu. Si raja ini datangin guru buat si Umairah buat ngajarin dia gitu. Karena kan ya seperti kita ketahui yang sebelum-sebelumnya ya Umairah itu selain pemalas dia tuh juga pokoknya malas belajar lah gitu intinya. Terus setelah didatangkan guru ternyata Umairah ini berubah menjadi sangat rajin gitu dan dia tuh udah ninggalin kemalasannya gitu. Jadi kayak berubah drastis gitu. Terus sampai tuh si rajanya tuh terheran-heran gitu dengan kepintaran Umairah gitu ya, karena dia tuh sebenarnya cerdas gitu loh. Nah, terus setelah singkat cerita, si raja lalu menikahkan putrinya dengan si Umairah gitu. Jadi Umairah ini laki-laki ya. Dan setelah bertahun-tahun ceritanya tuh si rajanya meninggal gitu. Dan kemudian yang menjadi keturunan raja selanjutnya tuh yang mewariskan tahta kerajaan tuh si Umairah gitu. Dan kemudian si Umairah ini menjadi raja yang sangat adil dan hidup bahagia dengan keluarganya. Kayak gitu sinopsisnya ya. Terus lanjut ke tema ya. Tadi tema umumnya seperti yang kita tahu ya, semangat umum dan kedewasaan diri. Jadi proses belajar gitu ya. Tadi tuh proses belajar tuh merupakan suatu pendewasaan diri gitu. Jadi tema umumnya itu. Nah, kemudian tema terus dibagi lagi nih, ada tema mayor dan tema minor. Jadi tema mayor itu tema yang sangat menonjol gitu, yang sangat terlihat gitu. Dan tema minor itu tema yang tidak menonjol. Jadi bisa dibilang tema minor itu kayak sub-sub bab gitu loh. Nah, tema mayornya itu ada pada awalnya Umairah merupakan anak yang malas, akan tetapi dengan berjalannya waktu ia pun sadar dan menjadi anak yang rajin. Bahkan di akhirnya dia menjadi seorang raja. Itu kayak gambaran secara umum gitu lah ya tema mayor. Nah, tema minornya itu ada 10 poin gitu.
Yang pertama keadaan Umaroh di rumah gitu ya. Tadi kita tahu dia tuh pemalas gitu ya. Dia tuh kayak menyusahkan ibunya gitu lah istilahnya ya. Terus yang kedua keluarnya Umaroh ke sekolah gitu. Dia kemudian selain di rumah membuat ibunya kesal, di sekolah juga dia dikeluarkan gitu. Terus yang selanjutnya Umaroh diberi koin logam oleh petani tadi ya poin-poinnya. Terus segala susu oleh petani, kemudian ayam kecil oleh petani, kucing oleh penjual roti, paha domba penjual daging, keledai oleh pengembara, dan Umaroh terakhir menyembuhkan putri raja. Kemudian yang penutup cerita akhirnya Umaroh rajin gitu ya, cerdas, dan akhirnya dia pun menjadi seorang raja. Selanjutnya. Nah, latar belakangnya ini terbagi menjadi tiga ya, ada latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, latar tempat itu kita bisa tadi ya udah sedikit gambaran ya, ada rumah, pasar, sekolah, kerjaan, jalan, terus di air gitu ya. Jadi kayak tempat-tempat di mana dia ceritanya gitu ya. Terus kemudian ada latar waktu di siang hari, kemudian ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan di pagi hari. Terus ada latar suasananya itu, ini lumayan banyak ya. Beradab, aktif, adil, berkah, senang, ini secara keseluruhan ya. Bodoh, malas, pintar, terkagum-kagum, tertawa, kuat, menyesal, marah, mencengangkan, menegur, terus ada pernyataan sakit juga, mati, kuat, apa nih apa ya? Berjanji, memandang remeh, menghukum, meremehkan, pencelaan, hukuman. Nah, kemudian ada sudut pandangnya juga, yaitu sudut pandangnya orang ketiga. Bentar. Nah, penulis ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu karena penulis ini menciptakan orang lain ya. Dan di sini tuh penulis langsung menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat tanpa memakai kata ganti secara langsung. Jadi kayak Umaroh, terus ibunya, terus si raja gitu ya, si putrinya raja gitu. Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian ada alur ya. Bentar. Nah, alur secara singkat dalam cerita sebagai berikut menceritakan Umaroh, yaitu orangnya pemalas dan dengan ibunya yang miskin, dan pekerjaan ibunya itu tukang jahit pakaian. Nah, ibu Umaroh ini tuh sangat marah dengan kelakuannya si Umaroh ini, bahkan sampai hampir menyerah gitu ya untuk mengatasi kelakuannya. Nah, namun teks ini panjang pada situation untuk membuktikan kemalasan Umaroh sebelum mencapai klimaks sebagai berikut. Jadi ini bagian-bagian sebelum klimaksnya, yaitu poin pertama itu keadaan Umaroh di rumah tadi ya, terus keluarnya Umaroh di sekolah gitu seperti apa, dan koin logam yang diberikan oleh petani, kemudian segelas susu diberikan oleh petani, kemudian ayam kecil oleh petani, kucing oleh penjual roti, paha domba oleh penjual daging, keledai oleh pengembala, dan menyembuhkan putri raja ya, dan penutup cerita. Nah, di sini ada keterangannya dalam minor cerpen Umaroh, minor poin nomor 1 dan 2 ini ya, nomor 1 keadaan rumah di sekolah, dan nomor 2 keluarnya Umaroh ke sekolah ini menggambarkan struktur alur situation ya. Situation itu mulai melukis keadaan gitu ya, bagaimana Umaroh di rumah, bagaimana di sekolah gitu ya. Dan sedangkan poin nomor 3, nih poin nomor 3 itu yang dia diberi koin logam, sampai poin nomor 7. Poin nomor 7 itu paha domba penjual daging ya, diberikan paha domba. Dia itu termasuk generating circumstance, yaitu peristiwa yang mulai bergerak gitu. Jadi alur itu kayak maju gitu ya, peristiwa-peristiwa apa yang selanjutnya akan dibahas gitu. Dan dimulainya dari sini penulis mulai menulis klimaks dari minor poin nomor 8 dan nomor 9, yaitu nomor 8 dia itu diberikan kedelai oleh pengembara, dan nomor 9 itu menyembuhkan putri raja gitu ya. Jadi klimaksnya di sini kayak keadaan di mana mencapai titik puncak gitu ya, titik puncak dari cerita tersebut. Kemudian dan fase anti klimaks ditulis dari mulai bacaan minor
nomor 10, yaitu penutup cerita ya, sebagaimana teks cerpen berikut. Jadi ada teksnya itu seperti ini. Dan setelah bertahun-tahun, raja pun meninggal dan Umaroh pun menjadi raja selanjutnya. Dia pun telah menjadi raja yang sangat adil dan ia hidup bahagia gitu. Jadi ada situation, terus generating circumstance, kemudian ada klimaks dan terakhir anti klimaks gitu. Next. Nah, di sini ada tokoh dan penokohan ya. Tokohnya yang pertama tentunya Umaroh gitu ya sebagai tokoh utama. Terus kemudian dia juga merupakan tokoh pendukung. Wataknya itu berubah-ubah. Di awal cerita dia tuh pemalas, bodoh. Kemudian di klimaks gitu ya. Dan di akhirnya dia itu pintar gitu. Terus rajin dan adil. Kemudian yang kedua itu ada ibunya Umaroh, yaitu seorang ibu yang sebagai penjahit gitu ya. Sebagai tokoh penengah dan wataknya pemarah gitu ya. Bisa dilihat bisa di ini ya tadi ceritanya tuh dia kayak marah gitu karena sikapnya Umaroh yang pemalas. Kemudian yang ketiga itu petani inti yang memberikan logam, susu dan ayam gitu ya. Jadi istilah kayak petani itu tuh kayak majikannya gitu. Terus dia itu sebagai tokoh sampingan, terus wataknya itu dermawan. Penjual roti juga merupakan tokoh sampingan, wataknya dermawan. Kemudian penjual daging, pengembala juga merupakan tokoh sampingan dan wataknya dermawan. Kemudian putri raja sama rajanya ini merupakan tokoh penengah gitu ya, wataknya baik hati. Dan raja ini selain baik hati juga dermawan dan bijaksana sebagai raja. Selanjutnya. Nah, amanat yang bisa dipetik dari cerita cerpen Umaroh ini, yang pertama kita tidak boleh menjadi pemalas, itu tentu ya. Terus yang kedua itu turutilah semua nasihat orang tua, niscaya kamu akan mendapat barokahnya gitu. Jadi bisa dilihat yang akhir cerita ya, kalau misalnya dia pintar gitu ya, dia tuh bakal ya cerdas, bijaksana dan barokah lah istilahnya gitu. Terus yang ketiga itu semua nasihat yang datang kepada kita harus dipahami dan dicerna secara matang, bukan hanya diterima secara mentah. Jadi sebelum si Umaroh ini jadi raja, jadi cerdas gitu, harusnya dia tuh paham gitu ya, paham apa perkataan ibunya, apa jalan hidup yang dia tempuh tuh harusnya dia memahami gitu, dan akhirnya harusnya dia tuh belajar gitu ya, belajar untuk proses kedewasaannya. Jadi harus dipahami dan dicerna gitu, nggak cuma kayak diterima aja gitu. Terus yang keempat, ada orang bodoh akan selalu salah dalam mengerjakan pekerjaannya. Nah, itu ya tadi ya, yang disuruh bawa koin harusnya ya masukin saku aja gitu. Kenapa dia dibawa-bawa, ditenteng-tenteng sehingga koinnya jatuh. Terus ada juga yang bawa keledai tadi, harusnya kan ditunggangi ya, kenapa harus dipikul gitu. Nah, ini kayak mencerminkan banget kalau orang bodoh tuh salah gitu ya dalam pekerjaannya. Makanya kita diwajibkan tidak boleh menjadi pemalas gitu, karena pemalas itu akan menjadi orang bodoh. Terus yang kelima, lakukan pekerjaan dengan kemampuan dan keikhlasan sehingga akan dapat memetik buahnya pada saat kelak. Terus yang keenam, menjadi pemimpin harus adil, jujur, baik hati, dermawan, dan pintar. Ini salah satu ini ya, watak dari rajanya. Kemudian kita harus mempunyai sifat dermawan, itu tentu. Janganlah melupakan orang yang telah berjasa kepada kita, atau dalam sebuah pepatah yaitu kacang lupa kulitnya. Tadi ya, contohnya kayak raja tuh kayak merasa senang gitu ya, merasa anaknya tuh terobati. Jadi dia tuh istilahnya berjasa banget kepada si Umaroh itu, makanya Umaroh tuh didatengin guru buat ngajar si Umaroh ini gitu. Jadi istilahnya ini jangan lupa kacang, jangan lupa kulitnya gitu. Terus yang ke-9, tolonglah orang sekitarmu, niscaya kamu akan ditolong oleh orang lain. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya diberikan kepada Suri. Silakan. Oke, selanjutnya adalah kita mencoba untuk menganalisis novel karya Ala Al-Aswani. Beliau ini adalah seorang sastrawan, dokter gigi sekaligus novelis asal Mesir yang lahir pada tahun 1957 tanggal 2 Mei. Nah, untuk Chicago alias Chicago ini ya bahasa diambil dari nama kota ya, Chicago. Dan juga ini emang latarnya di Chicago semua, nggak ada yang di tempat asalnya, walaupun memang disebutkan
latar kejadiannya di salah satu tokoh emang ada yang di Mesir gitu. Oke, secara garis besar penulis ini membuat novel berjudul Chicago atas dasar kecintaan beliau terhadap kota kelahiran, negara kelahirannya beliau yaitu Mesir. Jadi yang diangkat di sini itu adalah isu-isu tentang Mesir yang saat itu sedang mengalami revolusi. Kalau di analisis yang saya pakai di sini, dia ngambil revolusi Mesir tahun 2011, tapi kejanggalannya adalah justru novel ini rilis pada tahun 2007. Mungkin memang ada versi revisinya atau nggak tahu ya, cuman memang dasar aslinya dia menggunakan latar setelah kejadian WTC tahun 2001 dan revolusi Mesir gitu ya. Nah, novel ini udah rilis tahun 2007 dan ada versi bahasa Indonesianya. Sampai saat ini memang belum ditemukan sih ya novelnya ada di mana, cuma mungkin nanti kalau teman-teman nemu bisa dibaca-baca. Alurnya cukup menarik nih teman-teman karena seperti yang kita tahu sebagian besar sastrawan Arab ya itu memang mengangkatnya topik-topik tentang isu sosial dan politik di sekitar mereka gitu karena memang negara mereka tidak jauh-jauh dari sana gitu. Bukan hanya itu juga di sini juga melibatkan beberapa isu lainnya seperti isu kekerasan dalam rumah tangga, kemudian juga seks bebas yang juga dialami oleh beberapa tokoh di dalam cerita ini gitu ya. Oke, Ala Al-Aswadi sendiri ini juga udah bikin novel yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ada 2. Yang pertama judulnya adalah Aurang Issam Abdel atau dalam bahasa Inggris The Paper of Issam Abdel yang rilis pada tahun 1990. Kemudian ada The Yaqubian Building yang rilis pada tahun 2002 dan Nadi Ash-Sayarot. Kayaknya Nadi Ash-Sayarot ini nggak punya judul bahasa Inggris, jadi bisa ditemukan pakai judul Latinnya aja ya. Dan itu sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa, terutama bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Kalau teman-teman penasaran bisa dicari tahu sendiri ya. Oke, kemudian di sini ada tema, latar belakang, dan sudut pandang. Ini kita jadiin satu karena poinnya cukup jelas ya. Oke, secara keseluruhan temanya ini tentang diskriminasi dan percintaan. Kenapa diskriminasi? Karena memang di dalam novel ini menceritakan tentang bagaimana beberapa tokoh mengalami perbuatan yang tidak menyenangkan dari pemerintah Mesir pada saat itu yang sangat diktator. Ada beberapa yang sengaja pindah ke Amerika, ke Chicago tepatnya, karena merasa kalau di Mesir mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih bebas. Gitu, semua diatur sama pemerintah. Dan juga ada yang mengalami rasisme. Ada beberapa pemeran di sini yang bukan berasal dari Mesir dan berasal dari Mesir yang mengalami rasisme karena kalau yang dari Mesir sendiri karena mereka keturunan Arab ya. Dan yang bukan dari Mesir biasanya yang kita tahu adalah mereka orang Amerika yang berkulit hitam gitu. Itu juga dibahas karena ada salah satu tokohnya juga yang memang seorang kulit hitam. Kemudian percintaan di sini rumah tangga dan ya perzinahan termasuk pacaran dan di dalamnya adalah seks bebas juga gitu. Untuk latar tempatnya secara garis besar dia pakai settingnya di University of Illinois, Chicago. Nah, kampus ini juga sebenarnya adalah kampus tempat di mana penulis yang akan dianalisis karyanya ini mengambil pendidikan kedokteran gigi ya, gitu. Dan juga terjadi di Chicago, Amerika Serikat, dan juga salah satu tokohnya berada di Mesir juga gitu. Jadi ada latar tempat Mesir juga. Kemudian untuk latar waktunya tuh ya pasca WTC dan Pentagon tahun 2001 dan oh ya sebelum revolusi Mesir 2011. Jadi masih di mana kita tahu ya sebelum pada saat revolusi Mesir 2011 banyak demo-demo berdarah juga di sana. Dan sebelum revolusi Mesir itu ya memang terjadi hal-hal yang tidak mengenakan untuk masyarakat Mesir terutama gitu ya. Kemudian untuk sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ini ditemui di dialognya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga
Jadi sudut pandang orang ketiga serba tahu ya, karena memang untuk semua tokoh itu disebutkan namanya. Gitu. Oke, next. Ini dia alurnya cukup panjang. Karena memang ada banyak tokoh di sana juga, saya coba untuk merangkum hasil analisis dari dari ini saya ambil dari salah satu skripsi punya salah satu mahasiswi wisudawan ya justru sekarang dari IAIN Salatiga, dan ini sih baru tahun 2021 lalu, berarti masih baru ya, cukup baru. Oke, untuk pertama adalah tahap situation seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Hana. Ini adalah tahap perkenalan awal. Seluruh tokoh akan muncul di sini. Tapi yang lebih di garis bawahi adalah awal mulai dari semua kejadian ini terjadi, yaitu bertemunya 5 profesor di forum mingguan ya. Dan 2 di antara mereka adalah keturunan Mesir. Mereka membicarakan 3 mahasiswa doktoral utusan Mesir dan 1 mahasiswa baru yang dari Mesir tapi bukan utusan juga gitu. Di sini percakapan yang terjadi adalah perdebatan siapa yang akan menjadi kalau tidak salah ketua penelitian atau apa gitu. Sebentar saya coba cek lagi. Jadi di sini ada salah satu dosen atau profesor yang tidak terima, kenapa mesti mahasiswa baru ini yang justru mendapatkan proyeknya, bukan dia gitu. Kemudian masuk ke tahap generating circumstance atau tahap awal munculnya konflik-konflik. Sebenarnya di sini udah kayak konflik ya, tapi langsung cepat selesai. Ada tokoh bernama Syaimah, dia hampir menyebabkan kebakaran di asramanya. Penyebab kebakarannya agak lucu, di sini dijelasin bahwa dia tuh lagi kangen Mesir ceritanya. Terus dia nyoba masak. Entah apa yang dia masak, tapi dia mengakibatkan kebakaran kecil di kamar asramanya dia. Ya, akhirnya pemadam kebakaran datang dan untungnya tidak terlambat gitu ya. Dia hampir menyebabkan kebakaran besar karena itu. Dan ini adalah awal dia nggak sengaja dekat sama salah satu mahasiswa juga asal Mesir bernama Torik Hasib. Nah, kemudian di sini juga Rofat Sabit ya mengalami masalah dengan putri sematang wayangnya yang bernama Sarah. Sarah ini ceritanya pacaran sama Jeff, seorang pelukis asal Amerika. Dia juga seorang pecandu narkoba gitu ya. Ya konflik awal di sini gara-gara si anaknya ini pacarannya sama pecandu narkoba gitu ya. Kemudian Muhammad Solah. Beliau ini bahasanya sedikit vulgar ya di analisis yang asli, cuman saya halusin. Jadi kalau di sini dia konfliknya udah mulai gak menyayangi Chris, istrinya sebenarnya di sini, bukan kekasihnya. Sebelum kalian berpikir panjang kalau Chris adalah laki-laki, Chris ini sebenarnya perempuan, teman-teman, bukan laki-laki ya. Awal saya baca juga kaget. Setelah saya baca penokohannya, oh ternyata perempuan gitu. Oke, kemudian juga konflik hubungan beda keyakinan antara Naji Somad dengan pacarnya bernama Windy, dia adalah seorang wanita Yahudi. Cuman Naji Abdul Somad ini juga konflik awalnya dimulai dari ketika dia berusaha untuk membuat deklarasi kebencian kepada Presiden Mesir yang saat itu akan menghadiri salah satu pertemuan di Chicago gitu. Jadi dia lagi nyari suara juga nih. Awal-awal masalah di situ. Kemudian Ahmad Dananah. Ahmad Dananah ini pelaku KDRT ya. Jadi awal konfliknya di situ, dia lagi pusing karena dia lagi pusing karena pendidikannya itu sempat gagal, kemudian ya dia menyakiti istrinya karena istrinya minta duit mulu katanya gitu. Kemudian ada John Graham dan kekasihnya Carol, wanita asal Amerika yang berkulit hitam. Nah, konfliknya sebenarnya di Carol nih, konflik awalnya, karena Carol itu tadi ya orang berkulit hitam dan dia terpaksa untuk keluar dari pekerjaan lamanya sebagai salah satu karyawan di mall karena bos barunya itu orang kulit putih. Jadi tahu lah ya apa yang terjadi sama warga kulit hitam kalau tetap memaksakan di sana gitu. Kemudian ada tahap rising action atau peningkatan konflik. Di sini semua konflik mulai memanas nih. Di sini kayaknya Syaimah adem-adem aja ya, Syaimah yang mulai mencintai Torik. Tapi di sini justru awal meningkatnya masalah dari si Syaimah ini gitu. Kemudian Rofat yang ditinggalkan sama anaknya,
karena dia lebih memilih untuk bersama Jeff. Jadi ada pertengkaran antara Rofat sama Sarah karena Sarah tuh pengennya tinggal sama Jeff. Tapi meskipun Rofat mendidik anaknya untuk seperti orang Amerika pada umumnya ya, walaupun mereka keturunan Mesir, dia tetap tidak mengizinkan anaknya untuk tinggal sendiri. Padahal di Amerika, anak usia di atas 18 tahun itu sudah bisa pisah rumah loh sama orang tuanya. Sedangkan Sarah ini masih sama orang tuanya kayak gitu. Nah, kemudian Muhammad Sholah ya memutuskan untuk menceraikan Chris gitu. Tapi di sini dia tuh menceraikannya atas pertimbangan karena dia belum move on dari mantannya yang ada di Mesir kayak gitu. Kemudian Najih yang gagal meminta mahasiswa utusan Mesir untuk menandatangani petisi melawan pemerintah Mesir dan mendapatkan beberapa ancaman karena ada satu intel di sini yang diceritakan bernama Sofwat. Beliau juga adalah salah satu profesor yang juga membimbing mahasiswa-mahasiswa ini gitu. Jadi ya mereka pasti nggak mau kena masalah gitu ya. Kemudian Ahmad Danana yang gagal dan pendidikannya, yaitu yang akhirnya juga ada konflik sama istrinya. Dan di sini nanti Ahmad Danana akan mengorbankan istrinya sebenarnya ke Sofwat. Nanti ada ceritanya lagi. Dan Carol yang akhirnya mendapatkan pekerjaan baru tapi sebagai model pakaian dalam. Sayangnya karena dia tahu John Graham bakal nggak suka, akhirnya dia merahasiakan itu. Gitu. Oke, kemudian ini adalah tahap klimaks atau puncak dari segala konfliknya. Syaimah ini nggak pernah punya kekasih sebelumnya dan dikenal sebagai tokoh yang sangat religius, kuat dengan agamanya sendiri. Bahkan sampai disebutkan bahwa dia adalah seorang perawan tua, saking dia nggak pernah punya pacar sama sekali. Nah, karena dia sangat religius ya dan akhirnya punya pacar, pertahanannya pun runtuh gitu dan memilih untuk iya, awalnya cuma dipegang-pegang sama Torik ya, terus berlanjut ke sesuatu yang sangat diharamkan ya sama Allah, akhirnya seperti itu. Kemudian Rofat mencari anaknya. Sebenarnya di sini itu Rofat sudah meminta bantuan polisi, namun tidak bisa karena memang peraturan di Amerika anak yang sudah berusia 18 tahun itu dilarang, bukan dilarang ya, sudah boleh pisah dan tidak boleh dicari lagi sama orang tuanya. Gitu. Sempat bertengkar sama istrinya, tapi akhirnya nemu sih, ketemu ada di mana si Sarahnya, cuman dia lagi teler sama si Jeff di rumahnya Jeff. Sebelum ketemu itu dia Rofat itu sempat harus bertengkar dengan beberapa preman dulu, baru bisa ketemu langsung sama Sarah di rumahnya Jeff. Dan memang saat itu Sarah Rofat itu emosi ya, jadinya tanpa babi bu langsung ditendang Sarahnya, kemudian Jeffnya juga dipukul. Gitu. Kemudian Sholah menjadi gila karena merindukan kekasih lamanya, yaitu Zainab. Dia tinggal di Mesir, Zainab. Namun ya, emang nggak lama kemudian dia dapat nomornya Zainab sih. Gitu. Cuman di sini agak bertentangan dengan rencana awal Sholah yang ingin bantuin Najih. Jadi konflik, makanya dia disebut klimaks di sini. Karena dia sebenarnya udah kangen banget sama Zainab, dan dia tuh nyesel banget kenapa gue mesti keluar dari Mesir dan milih untuk tinggal di sini. Kalau tahu gue bakal kangen banget sama Zainab gitu. Gitulah kurang lebih yang dipikirin. Kemudian rencana Najih yang akhirnya diketahui secara utuh oleh Sofwat ya, intel yang tadi saya bilang juga dosen di University of Illinois. Kemudian dia, Karam dan Sholah tetap melancarkan aksi mereka. Jadi mereka tetap bikin deklarasi buat Presiden Mesir. Jadi saat hari kedatangannya itu harusnya Sholah yang ngomong, tapi mendadak pertahanannya Sholah runtuh karena dia keinget Zainab. Terus dia masih menyesal juga gara-gara kenapa sih gue mesti keluar dari Mesir gitu. Akhirnya dia mundur mengurungkan niat dan ya udah gagal, nggak jadi gitu. Ya itu bikin Najih cukup terpuruk juga sih, karena gengsinya akhirnya runtuh juga gitu. Oke, kemudian Ahmad Danana yang mengetahui bahwa istrinya dijadikan sekretaris oleh Sofwat karena ya dalam tanda kutip memuaskan nafsunya ya. Jadi karena si istrinya Danana ini cantik, digambarkannya sangat cantik gitu.
Dan karena Danana juga butuh dana dan butuh orang dalam untuk masuk ke kampus, ya, buat daftar di kampus, jalur cepet, tanpa pertimbangan dia nyuruh istrinya untuk ya udah lo jadi sekretarisnya Sokvat aja ya, ternyata ada maksud terselubung di sana gitu. Cuman ya bodohnya Danana meminta istrinya untuk sabar dikit lagi sampai dia bisa masuk ke universitas barunya. Kemudian di sini Carol udah mulai terkenal dan mulai mendapatkan banyak tawaran baru yang lebih baik, tapi nggak jauh-jauh, tetap model pakaian dalam gitu. Kemudian ada tahap denouement atau ini tahap akhir sekaligus penyelesaian dari seluruh konflik yang ada gitu. Shaima konfliknya tidak berakhir baik ya. Akhirnya Shaimanya hamil di luar nikah, tapi Toriknya nggak mau bertanggung jawab. Alasannya simpel. Simpel tapi bikin sakit hati ya. Saya mau melanjutkan dulu pendidikan saya tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatan itu. Karena saya masih harus sekolah. Agak sebel ya. Akhirnya Shaima memutuskan untuk melakukan aborsi karena Torik gak mau menikahi dia gitu. Kemudian Rofat juga tidak kunjung menemukan Sarah, tapi akhirnya Sarah datang ke rumah untuk ngambil uang. Sedikit ada perbincangan dan perdebatan sebentar di sana ya antara bapak sama anak. Kemudian Sarah pergi gitu aja dari rumah. Setelah itu gak lama kemudian ada kabar bahwa Sarah sudah meninggal dunia dan ditemukan dan berada di rumah sakit gitu ya. Kemudian Solah, dia akhirnya bunuh diri karena tekanan yang dialaminya setelah kerinduan pada Zainab yang tak terbendung dan gagalnya deklarasi untuk presiden Mesir. Bayangkan dua hal yang bertabrakan ini harus dialami sama satu orang gitu. Jadi cukup tertekan juga di antara dia gengsi mau balik, tapi dia udah kangen banget gitu. Kemudian Naji yang akhirnya ditangkap oleh polisi Amerika atas tuduhan terorisme. Ya, tuduhannya terorisme ya teman-teman, biar lebih gampang aja gitu ditangkapnya, padahal dia punya masalahnya sama orang Mesir gitu. Dan Nana akhirnya diceraikan oleh istrinya. Ya karena nggak kuat juga ya, masa harus dijadiin selir orang mulu gitu. Kemudian John Graham pun juga akhirnya putus dari Carol karena dia udah tahu pekerjaannya Carol. Sebenarnya kalau dilihat dari analisisnya sih, John Graham ini cukup kayaknya biasa aja ya, kok bisa tahu-tahu putus gitu. Tapi pada kenyataannya kenapa putus? Karena Carol ini adalah seorang janda, teman-teman. Dia punya anak satu. Tapi si John Graham ini paling anti sama yang namanya agama sama pemerintahan. Jadi dia nggak mau nikah gitu. Makanya konfliknya cukup besar juga sebenarnya. Oke, ini dia tokoh dan penokohannya. Tadi sempat saya spill sedikit orang-orangnya kayak apa. Oke, sekarang adalah tokoh utama wanita kita yang menjadi topik paling panas di antara seluruh tokoh, yaitu Syaimah Muhammadi. Seorang wanita terpelajar berakhlak mulia dan religius. Namun dia menua tanpa kekasih dan akhirnya mengalami nasib tidak baik ya sebenarnya. Nasib tidak baik karena terlena oleh cinta. Oke, ini kurang nih, nanti ditambahin. Ya itu tadi ya, karena si Toriknya juga juga seperti itu, akhirnya Syaimah tergoda juga gitu. Kemudian Rafat Sabit, dia seorang profesor yang sangat membenci negara kelahirannya sendiri. Rafat Sabit ini adalah salah satu yang kena dampak dari diskriminasi di di Mesir ya. Makanya dia pindah ke Chicago. Dia menikahi wanita Amerika hanya karena ingin mendapatkan keluarga negaranya. Dia juga mendidik anak-anaknya dengan cara bebas dan liberal. Kalau dilihat-lihat kayaknya Rafat karena mendidik anaknya kayak gini agak salah sih ya ngebiarin Sarah kayak gitu, cuman ya tetap aja se-Amerika seorang orang tua keturunan timur pasti dia akan tetap mentimur juga gitu, menimur gitu. Dia juga menjelek-jelekan orang Mesir dengan narasi kebenciannya padahal dia sendiri orang Mesir. Parah ya. Kemudian ada Torik Hasib, ini pacarnya Syaimah. Dia adalah mahasiswa doktoral, utusan juga sama kayak Syaimah. Dan dia adalah laki-laki pertama yang membuat Syaimah jatuh cinta dan menodainya dengan zina. Yang nggak banyak yang dibicarain soal Torik memang, selain perbuatannya sama Syaimah. Kemudian adalah Muhammad Solah. Nah, dia sama nih kayak Rofat. Dia juga jadi imigran asal Mesir dan nikah sama wanita Amerika.
Tapi mereka tidak pernah dikaruniai anak hingga mereka bercerai karena Solah tidak bisa berpaling dari mantan kekasihnya. Tuh. Naji Abdus Somad, seorang mahasiswa magister dan juga seorang penyair. Ini tipe, nanti saya betulin. Awalnya dia membenci Amerika dan beranggapan bahwa Amerika adalah penyebab hancurnya negara Arab. Tapi lambat laun dia malah pihak sama Amerika lama-lama. Di kini dia hidup bebas layaknya orang Amerika dan bahkan menyewa PSK dan mabuk-mabukan. Kekasihnya juga adalah seorang Yahudi. Di sini kekasihnya nanti disebut juga gitu. Si Win, kalau nggak salah disebut atau enggak ya. Tapi untuk informasi aja namanya adalah Windy. Windy ini juga adalah seorang PSK yang istilah kita baper ya, Manaji gitu. Kemudian Ahmad Danana itu adalah seorang dokter yang cerdas dan berwibawa. Tapi dia adalah suami yang pelit dan materialistis. Bahkan dia tidak segan melempar dalil agamanya hanya untuk membenarkan perbuatan kejinya seperti memukul dan menyakiti istri. Salah satu yang paling bikin marah di sini adalah karena seorang suami seharusnya menafkahi istrinya. Benar nggak? Tapi Ahmad Dananah malah nyembunyiin semua gajinya dia gitu. Dan ngasihnya kalau nggak sedikit ya banyak. Banyak apa nggak banyak-banyak banget, malah cuma sedikit gitu. Tapi dia selalu nyalahin istrinya, katanya istrinya terlalu boros gitulah. Dilempar pakai dalil agama gitu. Kemudian ada Karamdus di sini. Karamdus ini adalah orang yang membantu Rofat. Dia adalah seorang pria pekerja keras, seorang Kristiani asal Mesir yang pindah ke Amerika karena mengalami rasisme dari masyarakat Mesir. Jadi tuh di Mesir itu rasisnya sama orang-orang Kristen di sana gitu. Kemudian juga dia cukup berandil juga dalam menebar kebencian tentang Mesir ya, karena dia korban rasisme tadi gitu. Peran dia nggak begitu banyak selain ngebantuin Rofat sebenarnya gitu. Kemudian John Graham, dia adalah seorang dosen kedokteran di University of Illinois. Kemudian dia adalah seorang aktivis revolusi Amerika. Dan ya, karena dia aktivis revolusi Amerika, dia nggak percaya sama agama manapun dan pemerintah. Jadinya pacar ya Carol itu nggak pernah dinikahin sama dia gitu, karena itu harus berkaitan sama agama dan pemerintah gitu. Sofat Syakir, dia adalah seorang intel yang memantau pemerintah Mesir. Dia adalah seorang intel yang sangat kuat dan berpengaruh, bahkan bisa dikatakan sangat kejam. Beliau pandai dalam memata-matai dan menggunakan cara yang sangat kejam untuk melakukan interogasi. Dia nggak segan mukul, nggak segan mengikat, nggak segan menculik ya beliau itu. Kemudian ini adalah Carol, janda kulit hitam, beranak satu, seorang mantan pegawai mall yang kini menjadi model iklan pakaian dalam. Kekasih John Graham yang tidak pernah dinikahi. Ini tadi Carol ya, yang dapat rasisme dari bos barunya. Kemudian ada Marwan Awal, beliau adalah istri dari Ahmad Dananah. Alasan Ahmad Dananah nggak pernah ngasih nafkah adalah karena Marwah ini putri dari saudagar kaya. Jadi mintanya nada mulu ke bapak mertua gitu loh si Ahmad Dananah ini. Ibaratnya gitu. Terus Chris, seorang wanita, dia perawat keturunan Amerika dan merupakan istri dari Muhammad Solah. Kemudian Zainab Ridwan, yang merupakan mantan kekasih Muhammad Solah. Kemudian ada di sini Putri Sematawayang Rofat Sabit, Sarah Sabit, yang merupakan kekasih Jeff, seorang pecandu narkoba. Di sini Jeff gak dijelasin ya, lebih lengkapnya seperti apa, cuman ya digambarin adalah seorang pecandu narkoba dan dia juga adalah seorang pelukis. Oke, amanah dalam novel ini sebenarnya memang tidak disampaikan secara langsung oleh penulis ya, tapi kita bisa ngambil garis besarnya bahwa apapun yang buruk, baik direncanakan maupun tidak direncanakan, itu selalu akan berakhir buruk. Kita bisa lihat banyak tokoh itu yang istilahnya mereka mengalami hal buruk karena sesuatu yang sudah direncanakan gitu. Tapi ada juga yang mengalami hal buruk karena sesuatu yang tidak direncanakan di awalnya. Dan itu selalu berakhir penyesalan. Gak ada lagi selain menyesal. Kayak gitu. Walaupun memang ada satu yang bisa dikatakan yang gak menyesal-menyesal amat sih. Karena ya berakhirnya begitu aja gitu.
Kayak gitu. Ini cukup menarik teman-teman kalau kalian mau cari novelnya. Dah. Sudah, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan. Saya kembalikan ke Ustadz Andri untuk ngebantuin. Kok ngebantuin sih untuk apa namanya? Wah, Ini ke teman-teman. ya. Oke, udah bagus ya. Paling enggak menggambarkan tentang model analisis struktural novel dan cerpen disertai dengan dua contoh cerpen. Yang pertama tentang Umaroh karya Kamil Kailani, dan yang kedua novel Chicago ala Al-Aswani. Ya udah ada terjemahannya ya. Kalau apa? Yang Chicago juga udah ada terjemahannya. Kalau yang Umaroh itu juga sudah ada terjemahannya. Umaroh dan Putri Raja kalau nggak salah. Tapi itu cerpen lama ya. Cerpen lama yang nggak tahu masih terbit apa enggak. Itu udah itu. Oke, jadi gambaran tentang strukturalisme itu seperti itu ya. Mulai dari penjelasan tentang tokoh dan penokohannya, sedetail itu kalau bisa memang. Terus alurnya seperti apa, temanya seperti apa, amanatnya seperti apa. Masuk nanti keterkaitan antar unsur dari masing-masing itu ya tadi, unsurnya itu. Keterkaitan antar unsur dalam novel dan cerpen itu seperti itu ya. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Kayaknya udah itu ya. Nanti saya share juga tentang, saya juga punya PowerPoint tentang analisis struktural prosa Arab ya. Khususnya. Nah ini saya mau kasih share dulu tadi nih novelnya ya. Saya punya kalau nggak salah. Tapi yang terjemahannya saya belum punya. Ini yang, nah kalau kalian mau, padahal sebenarnya kalau kayak cerpen Kamil Kailani itu memang tentang aninya ya, rata-rata tuh cerita banyak tentang adab al-atfal, sastra anak. Nah, dan itu bisa dikaji sebenarnya kalau mau. Ini contohnya, ini Umaroh nih, cuman berapa halaman? 14 halaman. Dan kalian pun kalau mau nerjemahinnya juga bisa sebenarnya. Nanti diterjemahin, terbitin gitu kan, dapat satu berarti. Nanti kan ini coba cari yang edisi ini, yang edisi safahat.org atau apa ya nama itunya, saya lupa. Nah ini sudah ada sudah ada harokatnya itunya. Ini algoritma ini, penerbitnya itu ini. Nah Umaroh tiba itu ini tadi kan di rumah ibunya, itu keluar dari sekolah. Nah ini kan cerpen semua itu. Dari awal sudah bisa kita lihat tuh. Jadi kalau melihat karakter tokohnya bahwa Umaroh itu adalah anak yang sangat malas gitu ya. Dia tidur serta ibunya yang miskin gitu. Nah ini bahasa-bahasanya sederhana sebenarnya. Dan kalian kalau mau mengkaji tentang ini juga ya enak sebenarnya. Dengan halamannya juga nggak banyak tuh. Cuma ada 14. Nah ini yang Umaroh. Terus yang kalau nggak salah terjemahannya Umaroh dan Putri Raja. Kalau nggak salah yang nerjemahin itu siapa ya? Mahbub Junaidi atau kalau terjemahannya. Nah kalau yang satu lagi itu, nah kalau si Cago ini memang novel ya. Jadi kalau novel itu lebih halamannya lebih banyak. Nih, Ala Al-Aswani, Chicago, gitu ya, Chicago. Nah itu ada sekitar 460-an halaman tuh riwayah. Jadi kalau bahasa novel memang ya tadi harus detail seperti itu. Tapi nah untungnya memang sudah ada yang menerjemahkan, jadi membantu memahami isi dalam novel ini. Kalau memang belum diterjemahkan kan kesusahan kita memahaminya karena mungkin ada istilah-istilah yang kita nggak paham, yaitu kosakatanya masih banyak yang ini. Nah ini
Ini juga menarik tadi kalau dilihat dari ceritanya ya, cerita konfliknya juga nggak satu konflik gitu, beragam konfliknya. Jadi ada tokoh ini konflik dengan ini, tokoh ini konflik dengan ini. Nah, itu sebenarnya bisa diambil dari misalkan sudut pandang tertentu aja kalian melihatnya. Misalkan dari tentang diskriminasinya, tentang kalau mau mengkaji ya selain struktural, misalkan dari aspek psikologi tokohnya atau tokoh perempuannya, gitu kan banyak tuh tadi. Nggak mesti harus tokoh utama yang dikaji, tapi tokoh perempuannya, misalkan psikologinya seperti apa, atau melihat latar sosialnya, itu juga bisa jadi bahan kajian untuk penelitian sastra. Oke, seperti itulah gambaran ini ya. Nah, udah lengkap tadi pembahasannya dari awal. Kamu dapatnya dari mana kalau yang novel? Chicago? Ada yang ini sih Ustadz, ada yang bikin penelitiannya itu tahun Bahasa 2021 Indonesia. baru tahun ini. Apa judulnya kalau dengan bahasa Indonesia-nya? Kalau bahasa Indonesia judulnya Chicago, cuman dulu bentar. Enggak, Kalau maksudnya penelitian judul orang itu. skripsinya Iya. persis gini Ustadz, analisis strukturalisme novel apa namanya? Kalau bentar Ustadz. Saya scroll dulu ininya judulnya. Oh ya, analisis struktural dalam novel Shikaju karya Ala Aswani. Kira orang mungkin novel Inggris kali ya. Tapi lihat pengarangnya namanya Ala Aswani, itu bisa jadi ini. 2000 berapa gitu? Tadi rilisnya 2007, Ustaz. 2007 ya, 2007. Sebenarnya banyak ya, novel-novel Arab itu banyak yang bisa dijadikan bahan kajian, dan terjemahannya juga udah mulai banyak. Bahkan saya kadang ada beberapa yang ternyata ini ada terjemahannya, ini ada ini. Kalau kayak tadi ini saya nggak nyari lebih dalam ya tentang terjemahan novelnya, tapi saya punya Arabnya, cuman terjemahannya baru kalian tadi ini juga kasih tahu itu bahwa ada terjemahannya. Terjemahannya tahun berapa ya? Nanti saya cek deh tahun berapa terjemahannya itu. Kalau novelnya kan rilis 2007, berarti mungkin terjemahannya kita tahu. Oke, silakan kalau ada mau bertanya. Ada juga novel bagus kalau kalian mau. Kalian kalau hobi baca novel tuh ada judulnya Bilad Bila Sama. Bilad Bila Sama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris The Land Without Yasmin. Nah, itu juga bagus. Wajdi Al-Ahdal namanya. Wajdi Al-Ahdal. Bagi yang suka hobi baca novel. Ada pertanyaan? Kalau jam berapa? Jam 11. Saya Ustadz. Siapa hari ini? Iya. Nah. Itu sih yang tadi, yang kan ada 3 jenis cerpen. Mini short story, regular short story, sama long short story. Itu bedanya apa ya? Iya. Langsung jawab aja ya Ustadz. Ada itu aja. Iya, itu. Itu bedanya cuman dari, bentar. PPT-nya dulu deh. Mau dibukain, sorry PPT-nya. Di PPT-nya kan nggak ada ini. Oh ya, nggak ada ya. Bentar. Jadi itu sih yang paling kelihatan tuh jumlah katanya. Kalau yang pendek banget itu ya, yang short story apa sih? Yang mini short story itu berkisar antara 750 sampai 1000 kata. Jadi itu yang cerpen pendek ini itu tuh biasanya penjelasannya gitu ya, penjelasan atau deskripsinya itu nggak terlalu mendalam. Jadi kayak to the point aja gitu, penulisannya nggak terlalu bertele-tele gitu. Terus yang kedua, yang mini short story itu bisa dikategorikan cerpen yang sedang gitu ya, yang biasanya tuh jumlah katanya antara 3.000 sampai 4.000 kata. Dan cerpen ini tuh biasanya disebut cerpen yang ideal gitu, karena ideal dari segi banyaknya gitu ya, dari segi banyaknya kata, terus segi bahasanya juga ideal dan isinya juga gitu. Nah,
Kalau yang terakhir cerpen panjang itu atau long short story itu biasanya tuh mencapai 10.000 kata. Biasanya bisa juga dikategorikan sebagai novela atau novelet gitu. Biasanya tapi yang cerpen panjang itu lebih pendek ya dari novel gitu. Kayak gitu, Rin. Ada ini nggak, terjawab nggak? Iya, terjawab. Nah, berarti kalau misalnya yang tadi cerpen Umaroh itu kan agak panjang, berarti itu termasuk ke long short story ya? Iya, bisa. Tapi ini sih, short story itu yang pendek ya Ustadz ya? terlalu pendek itu short story Reguler aja. berarti ya? Ya, kalau long short story itu dia lebih pendek dari novel, tapi lebih panjang dari cerpen gitu, tengah-tengahnya. Makanya disebut juga kadang dengan novelet itu. Novelet itu kan novel yang mini novel. Novelet itu ya ukurannya lebih kecil ketimbang novel. Misalkan novel halamannya 200, mungkin sekitar berapa gitu, 80-annya atau berapa, itu bisa disebut dengan long short story tadi. Tapi kalau misalkan cuma berapa lembar halaman gitu ya, cerpen, ya mungkin masuk kategorinya cerpen. Dan dihitung biasanya dari hitungan kata sih. Kata kalau kita sih mungkin malas ngitungnya kali ya, tapi ya di kira-kira aja, oh ini maksudnya cerpen, maksudnya ini. Sebenarnya itu pengklasifikasian untuk membedakan cerpen dan novel aja gitu. Jadi takutnya nanti sudah, wah ini novel apa cerpen? Oh enggak, ini tengah-tengah antara novel dan cerpen. Berarti long short story diistilahkannya gitu. Cerita pendek tapi bentuknya panjang gitu. Dan itu nama lainnya itu tadi novelet itu. Sebagian orang bilangnya novelet. Novel kecil lah, novel mini gitu. Itu ya. Baik Ustadz, syukran. Ya, syukran juga anak terjawab semuanya. Oke. Kalau ini kan kalau analisis struktural, ini saya mau kasih juga nih, saya mau sharekan ya. Nah ini sama aja sih sebenarnya. Ini analisis struktural bahasa Arab juga, tapi saya cuma ngambil contohnya aja. Contoh dari cerpen juga, bukan dari novel. Ini istilah-istilah yang dipakai ya, kalau dalam Arabnya tadi kamu nggak jelasin istilah Arabnya ya. Jadi kalau ada istilah itu, tokoh itu asasiyah, plot itu al-habakah, setting itu al-bi'ah, pikiran atau sia atau modu atau gaya bahasa uslub tadi kan gaya bahasa juga belum sampai jadi nggak mesti harus juga jadi kalau mau kalian menganalisis strukturalnya itu misalkan kalian mau analisis strukturalisme dalam novel mungkin nggak sampai tahap gaya bahasanya ya nggak masalah juga misalkan kalian batasi cuma melihat karakter tokoh dan karakter plot settingnya sama temanya apa, tapi tidak sampai ke gaya bahasa ya misalkan gitu. Ya bisa seperti itu. Nah ini ada tokoh yang jelas kalian tahu ada model tokoh protagonis, tokoh antagonis, ada yang statis, ada yang berkembang. Jadi tokoh statis itu misalkan tokoh itu udah misalkan kalau dalam narasinya itu cuma 2 kali dijelaskan udah mati misalkan, nggak dihidupkan lagi tokoh dalam cerita itu misalkan. Nah itu ada juga tuh tokoh statis namanya. Tokoh berkembang tuh misalkan dia tetap tokoh pembantu tapi tetap ada dalam cerita ikutnya gitu. Nah itu tokoh berkembang. Protagonis ya yang bagus-bagus, kalau antagonis ya tentu yang yang inilah berarti yang jahatnya lah gitu kalau saya dibilang. Al-Batal kalau dalam filmnya itu Al-Batal itu yang protagonis, hero ini itu dia. Nah, ini kalau plot ya, plot tadi udah jelasin juga sama
si Hana sama Suri juga tuh ada melihat kronologisnya itu, apa, cerita, rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita itu. Jadi harus runut dan logis maksudnya. Jadi bisa plot itu bisa di tahap awal, perkenalan dulu, tahap tengah ada konflik, ada klimaksnya, atau ada lagi pelarian dari klimaks. Jadi pelarian dari klimaks itu maksudnya semacam solusi dari pengarangnya itu. Jadi perkenalan itu tadi jelasin tokohnya siapa. Kalau pakai alurnya maju, terus ada konflik klimaksnya, konflik dan puncaknya, puncak klimaks ceritanya itu. Nah nanti terakhir baru ada semacam apa, pemecahan masalah dari konflik itu gitu. Nah, solve the problemnya itu di terakhir. Nah, jadi yang penting dari plot itu adalah konfliknya itu yang pentingnya. Nah, oke, ini plot. Plot itu ada 3, bisa dikategorikan ada plot lurus atau progresif, yang peristiwa itu disifatkan kronologis, yang tadi ya, secara dijelaskan dulu siapa tokohnya, kemudian mulai ada konflik, mulai sampai pemecahannya, itu kronologi sifatnya, berurut. Ada yang flashback. Kalau flashback itu jika peristiwa dikisahkan tidak bersifat kronologis, misalkan di konfliknya dulu dimunculkan, baru nanti dijelasin tuh karakter tokohnya ini. Tapi misalkan di bab awal novel itu nggak dijelasin tuh, novelisnya nggak jelasin bahwa oh ini, nggak dijelasin dari awal tentang ininya tokohnya, tapi langsung ke peristiwanya atau konfliknya. Itu bisa tuh flashback sifatnya. Ada, atau yang ketiga ada plot campuran. Plot campuran itu berarti mencampurkan antara plot yang sifatnya kronologis dengan plot yang flashback tadi, plot maju dengan plot flashback. Jadi jelaskan dulu tentang ini, tetapi ada juga dijelaskan tentang konfliknya langsung. Nah, itu bisa modelnya seperti itu. Jadi dilihat dari narasi si pengarang menuliskan novel. Itu ya model-modelnya, ini latar atau setting itu tempat peristiwa, bisa waktu, bisa musim, periodisasi sejarah, situasi sosial, kondisi wilayah, letak geografis. Nah, jadi biar ada alur logika ceritanya. Tempatnya di sini, tempatnya di sini, tempatnya di sini. Nah, itu yang dimaksud dengan latar atau setting. Dan gagasan, temanya lah. Tema itu gagasan yang disampaikan pengarang lewat dialog, konflik yang dibangun, ataupun narasi yang dibangun, diceritakan dalam cerpen atau novel itu. Nah, bisa kadang sifatnya tradisional atau non-tradisional, sesuai dengan harapan pembaca atau melawan arus. Selain itu, tema merupakan tema atau pikiran dikandung biasanya terdiri atas tema mayornya. Tadi ya, sudah dijelasin juga sama si Suri sama Hana tadi, ada tema mayornya apa, tema minornya apa. Dijelasin itunya, sub temanya. Oke. Ini gaya bahasa. Gaya bahasa ya banyaklah. Di gaya bahasa itu tingkah laku pengarang dalam menggunakan bahasa sebagai media penyampaian sastranya. Bisa dipengaruhi pembawaan si penulis, karakter penulisnya. Misalkan si pengarangnya ini orangnya melankolis, maka dia biasanya cenderung lebih romantis penggunaan gaya bahasanya. Orang yang sinis misalkan cenderung pada bahasa yang sinis dan ironis. Ada orang yang gesit atau ini biasanya bahasa-bahasanya ya juga lugas gitu, nggak terlalu banyak belok-beloknya gitu. Nah, itu gaya bahasa yang digunakan pengarang. Nah, dalam ini ya, dalam sastra Arab itu yang dipakai prosais itu berbeda-beda biasanya. Kalau misalkan pada periode awal Islam itu gaya bahasanya sederhana, tidak menyulitkan. Pada periode akhir dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah yang dominan adalah keselarasan ungkapan dan makna, kuatnya bahasa kiasan, tasbih, isti'arah, majas, ringkas dan apa adanya. Pada akhir dinasti Abbasiyah yang dipilih itu biasanya gaya bahasa badni, memperindah bahasa, khususnya sajak yang
prosa yang frase-frasenya berirama. Yang ada saja itu kan ada rima akhirnya tuh ya. Nah, sementara pada masa modern bergantung pada aliran sastra yang dianutnya. Misalkan alirannya realisme atau romantisme dan lain-lainnya. Itu mempengaruhi juga gaya bahasa yang digunakan. Bicara tentang realisme misalkan, dia bicara tentang kritik sosial di novelnya, tapi nggak mungkin dia pakai bahasa-bahasa romantisme gitu, tapi bahasa-bahasa yang cocok dengan cerita novelnya gitu ya. Oke, nah ini modelnya kalian bisa pakai model struktural Robert Stanton namanya. Stanton itu punya buku teori fiksi. Ada sudah bahasa Indonesia sudah. Teori fiksi modelnya Robert Stanton. Jadi kalau menurut Robert Stanton, ini model cerpennya Asabi A'raj kayak Taufik Yusuf Ahmad. Nah ini unsur intrinsik dalam prosa terdiri tema, fakta cerita, penokohan, dan sarana cerita, sudut pandang dan suasana. Nah ini nanti kalian bisa baca ya. Dan ceritanya itu tentang kritik sosial yang berkaitan dengan kemiskinan. Tokohnya ada banyak nih. Ada Khalil, ada Ibrahim, si Pincang. Khalil itu si Pincang namanya. Nah, Ibrahim ini temannya. Nah, ada petugas pemerintah, ada pemuda berandal Beirut, ada Karim, dan lain-lain. Nah, ini plot alurnya itu, jadi menggambarkan 5 peristiwa langsung berhubungan dengan tokoh utama. Ini nanti kalau yang saya share deh. Terus latarnya setting. Nah, ini sarana cerita, sudut pandang yang dipakai itu omniscient point of view. Tadi ya, sama tadi ya. Ini sudut pandang orang ketiga atau serba tahu. Jadi tidak menggunakan gaya bahasa sudut pandang orang kedua atau orang pertama. Jadi dia menggambarkan si tokohnya itu langsung. Kalau sudut pandang orang pertama kan berarti pengarang menceritakan saya ke sini, ke sana, kemana gitu ya. Sudut pandang orang kedua bicara misalkan kamu, Anda, atau apa. Tapi kalau sudut pandang orang ketiga sudah tahu ya biasanya bicara tentang tokohnya langsung. Diceritakan gitu. Nah itu sarana ceritanya modelnya seperti itu. Nah itu tekniknya, suasana itu kalau sudut pandang suasananya itu tadi, ini teknik penceritaannya itu omniscient point of view itu pengarang menjabarkan suasana yang dirasakan, dialami oleh para tokohnya. Itu dijelaskan sama di si pengarang lewat teknik penceritaannya. Oke, ini yang terakhir keterkaitan antar unsur, semuanya punya potensi membentuk sebuah struktur yang disebut cerpen. Jadi kalau misalkan tokoh ada, tapi setting ceritanya nggak jadi juga. Jadi kan gitu. Dan itu setting ceritanya ada, teknik penceritaannya ada, tapi tokohnya nggak ada. Itu nggak jadi juga. Nah maksudnya itu keterkaitan antar unsur itu semuanya itu membentuk sebuah struktur itu. Nah, struktur dalam isi cerita novel itu. Nah itu yang dimaksud dengan strukturalisme, teori strukturalisme atau kalau dalam Arabnya al-bunyawiyah, tahlil al-bunyawi linnasr al-arabi, analisis struktural bahasa Arab. Oke, seperti itu ya. Jadi udah ya seperti itulah gambaran menganalisis struktur dalam novel atau cerpen. Sebenarnya modelnya sama aja semuanya. Cuma kan yang membedakan nanti kan kalau misalkan puisi apa yang dianalisis melalui teori struktural. Kalau prosa apanya, cerpen apanya, nanti ada dramanya juga ya, drama Arabnya. Drama nanti siapa? Minggu depannya lagi berarti ya. Analisis drama. Nanti kamu cari contoh drama gitu. Teksnya ya. Nah, bedanya drama dengan novel kan kalau novel kan ada narasi cerita. Tapi kalau drama itu langsung di dialognya. Jadi tokoh utama dalam novel itu diceritakan sama pengarang lewat narasi, bisa lewat dialog. Tapi kalau drama itu diceritakan si pembuat naskah dramanya itu lewat dialognya. Nanti deh minggu depan saya kasihkan contoh ada dialog drama yang jadi
ibaratnya kita bisa tahu bahwa ini tokohnya dalam drama itu lewat dialog-dialognya itu nanti, bukan lewat narasi cerita-cerita seperti halnya novel atau cerpen. Kayak gitu ya, itu yang membedakan nanti itu. Novel dan cerpen dan drama. Oke, seperti itulah. Tugas sudah semua? Sudah ya, Irfan nih, salah kamu kirimnya itu bukan, itu sastra Indonesia. Oh, baik Ustadz. Salah itu mah, apa kamu nih, duologi apa ini? Iya Duologi, Ustadz, afwan. nah oke. Akan saya perbaiki Ustadz. Sepasang yang melawan, karya Jazuli Imam. Nah, itu bukan Arab, kamu cari itu. Nah, nanti maksudnya itu biar kalian nanti kalau pas buat itu bisa tahu model-modelnya. Nanti mungkin saya untuk penugasannya pun juga nanti atau UTS semuanya lewat, bisa aja lewat artikel yang kalian kirim, nanti kalian apa gitu kan, nanti itu inilah lewat situ aja nanti biar kalian langsung ininya langsung membahas dari artikel-artikel yang kalian dapat dari situ. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Ini masih ada berapa orang yang belum ngumpulin nih? Si Salamah, Kuki, Aulia, terus Anissa Hasana, Afiatul Latifah, Okta Mega. Nah, itu belum. Baru send tadi. Salamah, Kuki, udah belum? Udah Ustadz, udah submit. Oh, udah ya? Oke, nggak apa-apa. Yang penting dikumpulin ya. Mau lambat, mau apa, yang penting kumpulin. Baik Ustadz. Afwan Ustadz. Asal jangan salah ya. Itunya temanya ya, Irfan ya. Oh baik Ustadz. Nanti kamu ngambil tema sastra yang lain. Oke, cukup ya. Saya pikir nanti insya Allah minggu depan berarti dua kasus lagi nanti saya sharekan deh materi-materinya itu. Ini tentang yang drama. Berarti minggu yang berikutnya siapa pemakalanya? Siapa? Zen, siapa Zen? Kelompok 4 Ustadz. Kelompok 4 siapa? Benar, sebentar. Untuk kelompok 4 itu anggotanya ada Alifa Aulia sama Halis Hidayatullah. Materinya mengenai analisis struktural drama Arab. Oke. Kamu di sekolah ya, Zen? Iya Ustadz, lagi di Al-Azhar. Oh, Ustadz. udah mulai masuk ya? Ya, hari kita ini di luar ini deh, di luar mata kuliah. Kalian udah dapat info kalau ada pilihan yang MBKM untuk asistensi mengajar itu enggak? Jadi nanti itu ditambah itunya. Uji kompetensi Ustadz. PKM itu ditambah. Oh. Jadi untuk mencapai 20 SKS, jadi itu kalian nanti itu program Merdeka Belajar kan, tapi belum ada sih. Memang tapi surat rektornya sudah ada, lagi dibicarakan juga di prodi. Jadi nanti itu ditambah waktu ngajarnya. Harusnya bulan Oktober selesai kan? Bulan apa? November ya? Oktober Ustadz. Oktober Ustadz. Oktober tanggal 8. Bakal ditambah dan menjadi kalau dikonversi ke nilai SKS-nya itu sekitar 20 SKS itu pengajarannya. Itu baru nanti deh info lebih lanjutnya nanti dari masing-masing, mungkin dari masing-masing pembimbing, dosen pembimbing PKM kayaknya. Jadi ya selamat mengajar kalian kalau seperti itu. Tambah lagi. Nggak bisa bakalan nggak bisa selesai 3,5 itu. Karena program Merdeka Belajar itu nanti seperti itu ya, enggak ya masih digodok lah itunya. Jadi kalian dapat 20-an SKS itu nanti misalkan kalian ngambil mata kuliah ngambil PKM asistensi mengajar itu 20 SKS, nanti dikonversi itu dari nilai-nilai mata kuliah yang udah ada di situ modelnya gitu. Tapi ya nanti
lihat info resminya dari prodi ya. Tapi yang saya dengar itu seperti itu, karena udah ada keputusan dari rektor juga terkait dengan program Merdeka Belajar. Ya, jadi selamat menambah masa bakti di sekolah masing-masing. Ya, Ustadz. Gitu ya. Oke, cukup ya nanti. Ustadz, berarti kita PKM-nya selesai nanti bulan Desember. Allah, Itu udah keputusannya seperti itu ya, Ustadz? kayaknya gitu. Tapi nggak tahu ditambah berapa bulannya. Mungkin Karena memang 6 belum. bulan. Karena belum Ya, ada kalau- info resmi dari prodi itu satu. Tapi kalau info resmi dari rektorat sudah ada. Jadi program asistensi mengajar itu tuh dihitung sebanyak 20 SKS jatuhnya. Kan sekarang 6 ya. Berapa? PKM berapa? 2 SKS Ustadz. 2 ya? Oh, 2 SKS, Ustaz. 2 SKS aja berapa bulan? Berapa? 3 bulan. 3 bulan. Bulan. Kalau dikali kelipatan 20 berarti berapa tuh? Oh enggak lah, enggak kayak gitu kayaknya. Paling kalau dihitung nambah berapa bulan aja kayaknya. Mungkin bisa 1 semester atau apa kali ya. Nggak tahu juga ya. Ya jadi kayak gitu, nambah gitu nanti. Dan nanti siang ada rapat nih. Jam 1 prodi. Mungkin ngomongin itu juga sekalian. Nanti katanya mau bakal diundang semua mahasiswa yang PKM untuk ngomongin masalah yang ini. Masalah apa? Terkait dengan penambahan SK masa PKM. Ya, jadi selamat menambah masa bakti itu ya, pengabdian di sekolah masing-masing. Ya Zen ya. Zen ini bimbingan saya nih sama Irfan. Realisasi 6 saat. Oke, gitu ya hari ini ya. Jadi kalau mau Iya, skripsi cepat selesai, ya sambil-sambil. Kayaknya nggak bakal bisa 3,5 deh kayaknya. Kalau dihitung-hitung ya. Apalagi untuk yang nanti di bawah kalian itu. Kalau pakai program Merdeka Belajar. Nah, jam berapa? 11.35 ya. Bentar ya. Itu anak 2020, 2021 kan ada program beasiswa apa ya? ICE itu. itu Ustaz. Ah, iya kan, sama IDX ya, apa ya? Ya, IDX Ustaz. Saya juga ikut juga. Kamu dari Iya, kelas mana ikut? ya dapat di UNS, tapi kelas pasca sarjana. Jadi dia terbuka, misalkan ada kelas pasca sarjana. Tapi kalau inginkan kita untuk ikut, kita bisa ikut gitu. Saya dapatnya kamu ngambil kelas pasca sarjana? Iya. Mata kuliahnya apa? Pengelolaan kelas digital itu matkulnya anak pasca sarjana pendidikan fisika kalau nggak salah. Jadi saya juga kaget. Udah mulai kuliah belum? Udah dari sebulan yang lalu. Cuman kita udah lebih masuk gitu ya? Lebih ke LMS gitu, Ustaz. Jadi self class, bukan yang kayak nge-zoom bareng-bareng. Nggak kayak gitu. Itu berapa SKS tuh? 2 atau 3 SKS gitu, Ustaz. Oh gitu. Nah masalahnya gini. Jadi ada anak-anak 2020, 2021 itu pada ngambil mata kuliah seperti itu kan, karena program Merdeka Belajar ya, kampus Merdeka Belajar ya, MBKM, Merdeka Belajar kampus Merdeka. Itu mata kuliah yang diambil itu nggak sesuai dengan keminatan yang di prodi. Misalkan ada ngambil mata kuliahnya, oke lah kalau kelas digital masih ada relate dengan segitu, masih nyambung lah ya. Tapi kayak misalkan ngambil mata kuliah ada kemarin itu kehutanan, teknik lingkungan, itu lagi ngambil apa kemarin? Ada yang ngambilnya di Columbia University, ada yang di Harvard. Wah, ya keren-keren nih bocah, saya bilang kuliahnya ngambilnya di yang di IDX itu ya, itu di luar negeri itu banyak. Ada yang ngambil di Harvard, ada yang ngambil di Columbia University, kampus Jepang tuh Waseda University. Ini kalian nih bisa nggak ngerti? Itu mata kuliah yang diambil misalkan psikologi apa gitu, healthy, tentang kesehatan kalau nggak salah, psikologi kesehatan gitu-gitu lah. Nah, jadi kan kita mau mengkonversikan nilai mata kuliahnya itu nanti ke yang di prodi itu apa yang mau diganti nanti.
Kalau kalian ngambilnya seperti itu, masa gantinya nanti misalkan tadi dicocok-cocokin aja ayatnya tentang cultural studies bisa masuk ke Sakopa misalkan atau apa gitu. Nah kalau kelas nih bisa mungkin masuk ke mata kuliah pengajaran gitu bisa. Tapi kalau yang model-model yang ambilnya di Columbia University, saya tanya kemarin, gimana kalian udah kuliah belum? Belum katanya lah. Gimana nanti kan minimal kalau Columbia University itu kalau misalkan tatap langsung ini ya bahasa Inggris minimal paling enggak ya, ataupun pakai LMS ya bahasa Inggris semua juga ya, tapi nggak tahu lah, mungkin mereka minatnya gitu. Oke gitu ya, nanti info lanjutnya tentang PKM insya Allah nanti saya kasih tahu lagi deh kalian biar itunya siap-siap. Mudah-mudahan ditambah paling berapa lama aja, nggak usah lama-lama lah, karena setelah ini habis mata kuliah kan semuanya, tinggal skripsi doang ya semester ini kan. Ada telaah sastra Ustadz, terus Enggak, maksudnya setelah semester ini, semester Iya, depan. setelah semester ini ada yang udah selesai. Tinggal Kan skripsi gitu. aja. Tinggal skripsi doang kan? Iya. Kalau semester ini kan masih banyak lah. Semester depan maksudnya. Tinggal skripsi. Udah berarti semester depan tinggal fokus skripsi aja. Selesai semua. Walaupun nggak selesai 3,5, 4 tahun lah minimal. Ngapain juga nyari-nyari 3,5? Nggak apa-apa, nggak mesti harus 3,5 kan. 4 lah minimal. Itu yang ikutin standarnya aja. Oke, cukup ya. Nanti minggu depan insya Allah kita ini. Ustadz mau nanya sedikit. Apa? Itu perkuliahan tatap muka jadi Ustadz? Apa? Perkuliahan tatap muka itu. Perkuliahan tatap muka, ini tatap muka nih. Kita kan melihat muka masing-masing udah nih. Tapi dalam dunia virtual, bukan dunia nyata. Gitu ya. Nah, kalau itu belum ada wacana dari kampus, tapi surat edaran dari kementerian itu udah ada. Jadi kalau kampus yang sudah bisa memenuhi persyaratan yang diajukan, persyaratan yang dikasih itu, misalkan protokolnya seperti apa, segala macam seperti apa, itu boleh ngadain. Tapi kalau di kampus sendiri, yang saya tahu belum ada di UNJ ini. Belum ada kebijakan untuk kuliah tatap mukanya. Sepertinya gitu. Nah, kita nggak tahu lah nanti apakah semester ini masih tetap gini atau mungkin mulai semester depan sudah tatap muka. Kalau semester depan kalian kan nggak ada lagi kelas kan, tinggal ke kampus skripsian doang palingnya. Gitu. Ya mungkin gitulah, kayaknya nggak ada belum info itu. Belum ada info resmi. Ya, kalian selesai berarti berapa jatuhnya 2 tahun doang ya tatap muka kalian kan 2 tahunnya virtual kan Ya, Iya. 1 kurang lebih. ya 3 semester. 3 semester ya 3 semester. Oke, ya udah kayaknya belum ada, soalnya kemarin sudah diomongin juga di itu, tapi kayaknya belum ada. Lagian kan katanya gini, bulan Desember kan mau ada dengar cerita itu mau di ini gedung DE itu mau didemolish, di apa namanya, diratakan katanya gitu gedung DE. Mungkin termasuk juga pendopo itu nanti tuh bakalan juga tuh kayaknya karena mau dibangun. Nah, kita nggak tahu nanti FPS itu pindahnya ke mana, apakah pindah ke UTC atau ke mana gitu kan. Nah itu dengar cerita sih seperti itu, katanya mau diratakan sekalian, mungkin dibangun dengan yang gedung yang apa tuh, gedung apa yang kemarin kita kuliah di sebelah sana itu, Ustadz. gedung Yang dirobohin. yang dirobohin sekarang tuh, yang kita dulu mata kuliah apa, Sakopa apa dulu tuh. Iya Ustadz. Gedung Ki. Gedung Ki. Ya itu. Mungkin barengan sekalian itu kali bangunnya. Mungkin ya, nggak tahu ya. Oke lah gitu ya.
Nanti ada info-info lanjut nanti saya kasih tahu soalnya. Baik, Ya, Ustaz. cukup ya. Ustaz, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Absen jangan lupa. Ya, saya Izin. lupa. Absen di GC. Absen. Pak Den kampus Pak Den. Gue habis ini ke kampus. Bisnat gua, kampus gua. Ya udah, oke. Gue udah selesai nih. Udah, terima kasih Mbak Suri, bagus banget. Hana, keren banget. Thank you udah bantuin juga kemarin. Apalagi ya? Oh ya, DPR belum saya. Recordingnya di lu, Mi. Kok bisa sih?